Kepulan asap tebal membumbung tinggi menyelimuti sekitar lokasi kejadian. Para pemulung sampah juga sibuk memindahkan barang-barang yang telah dikumpulkan. TPA Jatibarang mulai terjadi kebakaran pada Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari luar daerah juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas berhasil memadamkan api hingga pukul 3 dini hari dan pada hari Selasa kemarin terus dilakukan pendinginan. Saat ini sudah lebih dari 90% kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang berhasil dipadamkan. Meski sudah dinyatakan padam, sampai saat ini masih terlihat kepulan asap yang berasal dari lokasi kebakaran di TPA Jatibarang. Sejumlah petugas juga masih bersiaga untuk mengantisipasi kebakaran susulan. Sementara untuk aktivitas di TPA Jatibarang juga terlihat sudah normal. Untuk luasan 2 zona yang terbakar mencapai kurang lebih 5 hektar. 2 zona tersebut masing-masing merupakan bekas tempat pembuangan air sampah yang sudah tidak digunakan dan zona bekas pabrik pupuk. Petugas terus melakukan penyisiran di bagian tepi TPA untuk mencegah munculnya kembali api. Wali Kota Semarang, Heparita Gunariyati Rahayu mengatakan proses pendinginan lokasi bekas kebakaran membutuhkan waktu seminggu. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali, mengingat tumpukan sampah tersebut mengandung gas metana. Ya, kendalanya adalah topografi, karena ini sebenarnya kan tumpuan sampah yang sudah bertahun-tahun ya, Mas, bertahun-tahun sudah tidak aktif atau dalam arti kata ini sudah pasif. Jadi bukan untuk tempat pembuangan baru. Tetapi yaitu tadi, karena di sekeliling ini tadi indikasinya dari semak-semak yang kering, yang mungkin bergesekan kemudian menimbulkan api dan karena angin kebawa ke wilayah sampah ini. Apalagi TPA yang yang pasif ini dulu adalah untuk tempat untuk landfill gas. Jadi pakainya gas metana. Tapi waktu itu kan memang sudah ditutup karena sudah tidak menghasilkan atau tidak visible lagi. Nah, kemungkinan bisa saja masih ada sisa-sisa gas metan ini sehingga mungkin agak lama. Tapi alhamdulillah tadi dengan berbagai bantuan selain dari Damkar sendiri dari Kota Semarang, kemudian ada bantuan-bantuan dari stakeholder yang lain, ada Pelindo tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada dari Angkasa Pura, dari KIW, kemudian juga dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, termasuk juga BPBD-nya, karena kebutuhan air untuk tangki ini atau air untuk pemadaman ini kan harus cepat, sehingga ini yang mempermudah juga untuk mobilisasi terhadap pemadaman. Total yang terbakar berapa? Ini kemungkinan bisa 2 hektar ya, sekitar 2 hektar, karena memang total yang tidak aktif ini kan 3 hektar. Tapi di pinggir-pinggir ini kan tidak, tapi yang ada di tengah-tengah.